Berikut ini kabar terbaru Bahar bin Smith, penceramah yang ditahan karena dugaan penyebaran berita bohong. Hingga hari ini, Rabu 12 Januari 2021, Bahar bin Smith masih mendekam di tahanan Mapolda Jabar. Penangguhan penahanan yang diajukan kuasa hukum hingga kini belum ada jawaban dari Polda Jabar. Hal ini membuat kuasa hukum Bahar bin Smith, Ikhwan Tuan Kota, berencana mengajukan surat penangguhan penahanan kali kedua ke Polda Jabar. Kita belum dapat jawabannya dari Polda Jabar. Hari ini baru akan kita masukkan lagi terkait permohonan penangguhan penahanan istri dan para ulama sejabar. Ujar Ikhwan saat dihubungi melalui sambungan telepon Rabu 12 Januari 2022. Dikatakan Ikhwan dalam surat permohonan penangguhan pertama, pihaknya beralasan jika Bahar dibutuhkan oleh para santri dan merupakan tulang punggung keluarga. Dalam surat pengajuan penangguhan kedua ini, kata dia, alasannya masih sama dan ditambahkan penjamin dari istri dan para ulama se-Jawa Barat. Tidak akan melarikan diri, tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan tidak akan menghilangkan barang bukti. Itu standarnya, ucapnya. Habib Bahar menjadi tersangka dugaan penyebaran berita bohong saat mengisi ceramah di Marga Asih, Kabupaten Bandung. Bahar ditetapkan tersangka setelah menjalani pemeriksaan di Polda Jabar pada Senin 3 Januari 2022. Berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan, ditambah 2 alat bukti yang didapat penyidik, maka status Bahar hingga kini dinaikkan menjadi tersangka. Belum juga tuntas kasus ini, Bahar bin Smith akan dihadapkan dengan kasus lain yang tidak kalah rumitnya. Kali ini berkaitan dengan dugaan ujaran kebencian terhadap Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman. Seperti diketahui, Bahar bin Smith dilaporkan Ketua Cyber Indonesia Husein Shihab ke Polda Metro Jaya karena diduga telah melakukan ujaran kebencian terhadap Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman. Sama halnya dengan kasus yang dijalani saat ini, laporan ini oleh Polda Metro Jaya dilimpahkan ke Polda Jabar sesuai dengan tempat kejadian perkara atau lokus delikti. Kamis 6 Januari 2022, Polda Jabar menerima pelimpahan perkara tersebut. Alasan perkara tersebut dilimpahkan lantaran lokasi kejadian tindak pidana tersebut terjadi di wilayah hukum Polda Jabar. Barang bukti berupa 1 item flash disk, BAP saksi pelapor, kemudian BAP 5 orang ahli. Perkara ini masih dalam proses penyelidikan dan akan dilanjutkan dengan proses selanjutnya guna memenuhi alat bukti sesuai dengan unsur pasal yang dipersangkakan, katanya. Dalam laporan itu tertulis dugaan tindak pidana yang dilaporkan adalah menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan individu dan atau kelompok berdasarkan sara dan atau penghinaan terhadap penguasa negara.